Belakangan ini di sosmed rame banget ya berita-berita tentang pejabat atau PNS yang ngelakuin hal-hal yang kontroversial. Mulai dari keluarga yang flexing, merekanya sendiri yang flexing, atau anaknya yang flexing. Tapi ya gue yakin banyak juga sih ya yang memang sombong dan jumawa gitu dari PNS. Dan juga bukan hanya itu tapi juga jahat cuy. Bahkan gue sempat lihat ya salah satu postingan yang intinya bilang kalau ada ya salah satu instansi pemerintahan yang pegawainya tuh saking nakalnya sampai bikin negara tuh rugi sekitar miliaran. Intinya sekarang tuh kayak kok banyak banget ya PNS yang perilakunya tuh viral dan cenderung ngasih impresi negatif ke publik. Fenomena ini akhirnya bikin gue bertanya-tanya, apakah pertama PNS tuh bisa sekaya itu? Yang kedua, apakah PNS memang perilakunya seperti ini? Emang gak sopan? Emang songong? Yang ketiga, apakah PNS harusnya gak boleh kaya? Gak boleh flexing? Well, gue bakal jawab dengan tegas ya. Yang terakhir, iya sih menurut gue. PNS tuh sebenarnya gak usah lah jadi kaya gitu. Oke. Selamat datang ya di segmen Curhat Santuy. Kali ini ya gue bakal speak up sedikit tentang alasan kenapa PNS sebaiknya gak usah lah jadi kaya gitu ya, atau gak usah terlihat kaya gitu, minimal. Dan di segmen kali ini ya gue bakal sharing topik tentunya yang jadi keresahan gue pribadi dengan santai ya, yang bisa lo dengerin sambil rebahan, sambil tiduran, sambil istirahat, sambil makan, atau sambil aktivitas santuy lainnya. Oke, tonton video ini sampai habis. Kita bakal bahas soal PNS. Kenapa sih publik tuh sekarang susah banget percaya sama PNS? Meskipun gak semuanya seperti itu. Alasan yang pertama sebenarnya jelas, rahasia umum lah. Yang pertama ini adalah korupsi. Gue pernah baca ya, ada data yang bilang kalau Indonesia itu masuk ke dalam daftar negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi. Meskipun ya bisa jadi yang korupsi itu nggak semua PNS. Tapi pengalaman buruk ini akhirnya menciptakan stereotip bahwa PNS itu tukang korupsi. Bahkan gue juga ya adalah temen kerabat yang PNS juga dan sempat cerita bahwa mereka ditawarin korupsi. Syukur-syukurnya enggak sih. Tapi ya dari semua cerita, dari semua berita, ya akhirnya gue menyimpulkan bahwa ya ini adalah stereotip yang sudah kental di masyarakat. Yang kedua, masalah inefisiensi. Gue ngelihat bukan cuma ada kesan bahwa PNS itu kerjanya lambat dan gak efisien, tapi juga realitanya banyak juga yang seperti itu ya, yang kerjanya tuh lambat, tidak efisien, yang akhirnya bikin banyak orang males berurusan sama PNS. Bahkan inefisien ini, malesnya ini penyebab munculnya stereotip PNS yang kerjanya gak bener. Kamu programmer loh. Aku mohon maaf ya, semua sistem yang ada di Pemkot soal e-government itu aku tahu. Jadi ini boblok sekali kalau menggunakan sistem elektronik seperti ini. Oke, yang ketiga, sebenarnya kalau misalnya inefisien, itu gue juga kemarin ada pengalaman gitu ya di rumah sakit. Gue tahu kalau misalnya pakai BPJS tuh ngurusin salah satu keluarga gue lah ya. Gue tahu bahwa di rumah sakit kalau pakai BPJS memang harus ngantri. Dan jujur, ketika di rumah sakit, untungnya meskipun inefisien, ada beberapa pegawai yang ramah. Tapi jujur, banyak banget pegawai yang gak ramah juga. Gak cuma di rumah sakit, ya lu you name it lah. Entah itu misalnya Pak kemarin Bea Cukai ya, terus juga Dirjen Pajak. Itu bukan cuma masalah inefisiensi. Karena kalau inefisiensi, terus misalnya pegawainya bilang, iya maaf ya, mohon maaf sekali lagi dan lain sebagainya. Ya pokoknya ala-ala CS yang ramah lah. Ya itu mungkin bakal kita maafin gak sih? Maksudnya bakal kita lebih cepat untuk move on. Tapi ini udah males, udah inefisien, gak ramah lagi, gak sopan lagi gitu ya. Padahal PNS ini kan dibayar oleh siapa sih? Ya oleh kita semua kan, oleh biaya pajak gitu. Nah jadi itu adalah hal ketiga gitu ya yang bikin PNS tuh gak dipercaya sama publik. BTW kalau lu ada fakta yang berbeda lu boleh share ya. Atau kalau ada fakta yang sama lu boleh share. Tapi ini adalah masalah yang biasanya kita semua lewati. Dan jujur akhirnya gue bertanya, apakah PNS itu gak boleh kaya? Ya lagi-lagi ini jawaban kedua ya. Gue bilang iya gitu. Gue bakal bahas di section selanjutnya. Oke, sekali lagi, gue simple. Gue bakal bilang, ya PNS harusnya nggak boleh kaya. Kalaupun si PNS ini tiba-tiba ya,
karena cara yang legal, cara yang halal, itu dia bisa jadi kaya. Kalau bisa, jangan kelihatan kaya cuy. Apalagi dengan kondisi Indonesia seperti ini. Kenapa menurut gua PNS itu nggak boleh jadi kaya gitu? Pertama, ada konsep yang namanya kesenjangan sosial. Jadi gini, kalau di luar negeri, itu sebaliknya guys, dibandingkan dengan kita. Di negara-negara yang sudah maju, PNS itu dianggap sebagai pekerjaan yang mulia. Sama lah kayak kita ngelihat guru honorer. Meskipun ya di sana nggak miskin-miskin banget sih kalau di luar negeri ya. Tapi PNS itu biasanya jauh lebih miskin daripada orang-orang yang kerja di swasta. Dan sebenarnya bisa juga sih di Indonesia dibilang seperti itu. Karena realitanya memang banyak yang gaji dan tunjangannya itu masih di bawah 2 digit walaupun udah kerja bertahun-tahun. Ada tuh, ya termasuk orang tua gue state belak-belakan nih. Banyak yang seperti itu, udah kerja 20 tahun kerjanya masih di bawah 2 digit gajinya ya. Nah tapi ingat, ada konsep yang namanya kesenjangan sosial. Beberapa departemen, beberapa bidang, beberapa kementerian di PNS di daerah-daerah tertentu itu banyak yang tunjangannya tuh jauh lebih gede gaji fresh grade-nya daripada gaji gua gitu ya, yang ada di swasta, daripada gaji kita-kita yang mungkin sudah oke juga di swasta. Misal 20-30 juta lah gua bisa anggap oke ya. Kalau di bawah umur 30 ya gua bisa anggap oke lah. Ada yang gajinya seperti itu, sama tunjangan, sama bonus dan lain sebagainya. Belum lagi ada gaji ke-13, gaji ke-14 kan kadang-kadang ada seperti itu. PNS juga bagian dari masyarakat yang bisa jadi terkena kesenjangan sosial. Guru honorer kena, tapi bagian kirinya. Nah ada nih PNS yang sudah gajinya besar, banyak ngeluh lagi ya. Gue lihat di Twitter tuh sempet ada yang ngeluh bahkan dari departemen tertentu, dari bidang tertentu gitu. Padahal gajinya gue tahu itu tinggi. Dan banyak juga yang akhirnya ngeluh sih enggak, tapi hidupnya mewah banget, flexing kesana kemari. Kok kayak nggak make sense gajinya sebesar itu. Nah ini menjadi salah satu alasan menurut gue kenapa seorang PNS sebaiknya tuh udahlah, lu nggak usah kelihatan kaya cuy. Dan PNS juga kan punya kode etik ya. PNS tuh harus bekerja dengan integritas, dengan profesionalitas. Seorang PNS harusnya tidak memperoleh keuntungan pribadi itu dari ya berbagai pekerjaan yang bukan haknya, ya kan? Kekayaan yang tidak wajar itu ya ibaratnya gini deh, lu mau kaya lu dari warisan, lu mau kaya lu dari bisnis, orang tuh nggak akan peduli cuy. Yang orang pedulikan adalah di Indonesia ada yang namanya kesenjangan sosial. Kalau gaji gua 2 juta, gaji lu 20 juta sebagai PNS, adil nggak? Apalagi kalau ternyata kualitas yang kita rasakan tidak seoke itu, ya nggak adil dong, ya kan? Makanya kalau misalnya lu adalah PNS yang sudah kaya, please jangan kelihatan kaya. Kenapa? Karena lu bisa menciptakan citra negatif dan ngerusak lembaga lu meskipun lu nggak niat seperti itu. Jadi ya wajar lah kalau masyarakat kesel gitu ya sama PNS yang belaga songong. Ya gimana orang nggak males bayar pajak gitu. Gue tadi bilang juga kan, teman-teman gue banyak yang jadi nggak termotivasi. Dan beneran cuy, banyak juga yang tidak jadi lapor SPT. Gue kenal tuh, temen dari temen gue ada tidak jadi lapor SPT karena kasus Rubicon yang kemarin. So, ya itulah argumen gue ya, untuk kebaikan diri lo sendiri dan kebaikan rakyat, seorang PNS sebaiknya tidak kelihatan kaya. Untuk apa? Untuk bisa mempertahankan integritasnya, profesionalitasnya, dan memang itu harusnya dijadikan kode etik. Makanya menurut gue nggak salah sih kalau ada BUMN gitu ya, atau ada kementerian gitu ya, suatu instansi yang memang melarang anak buahnya flexing. Nggak salah sih, bagus menurut gue. Dan gue yakin ketika memang udah nggak ada yang flexing, udah nggak ada yang nggak wajar nih gaya hidupnya, gue yakin nih teman-teman PNS lain yang bersih nih, yang bersih, yang nggak makan duit rakyat, itu seharusnya nggak bakal kepaksa lagi buat ngikutin gaya hidup temen-temennya, iya kan? Ya namanya budaya gitu ya. Ada yang namanya konformitas kan kalau dalam psikologi, dan gue yakin konformitas ini akan terjadi ketika memang budayanya sudah berubah, dan sekarang kebetulan sepertinya akan berubah nih drastis. Jadi teman-teman PNS yang bersih harusnya udah nggak ngikut-ngikut lagi sama PNS yang kotor misalnya. Gara-gara ngelihat, aduh kok banyak ya teman-teman gue yang hidupnya kaya-kaya gitu. Gue maling ah. Nah kalau dalam konteks ini harusnya berhenti tuh, karena kok teman-teman gue hidupnya sederhana. Ya udah gue hidup sederhana juga deh. Jadi kan kalau kayak gini, ini bakal ngebuat orang-orang dalam pemerintahan lebih humble. Udahlah, jangan cuma guru, jangan cuma dosen atau PNS yang berpenghasilan rendah yang harusnya humble, yang harusnya hidup sederhana. PNS yang sudah jabatannya tinggi dan tunjangan tinggi juga harus humble. Jangan banyak bacot, jangan sombong gitu ya, termasuk keluarga dan kerabatnya juga. Oke, pertanyaannya sekarang, terus harus digimanain nih dengan kasus yang ada sekarang? Oke, kalau lo nanya ke gue dan ke 1%, dibilang ini salah PNS yang kerjanya nggak bener, bisa jadi. Dan kalau dibilang publik yang ekspektasinya ketinggian, ya sebenarnya bisa jadi enggak sih. Karena ya harus fair dong, kalau kita bayar pakai pajak ya lo juga bayar pakai servis yang oke, iya nggak sih? Kita juga bayar pajak, nggak bisa dibilang sedikit ya. Kita bayar pajak. Ya sekarang sih yang salah ya PNS yang bikin stereotip buruk di masyarakat, yang memang melanggar hukum, yang memang kerjanya nggak bener, yang memang males-malesan dan korupsi. Tapi ya udah ya, daripada kita harus salah-salah,
sekarang mah kita perjelas peran kita masing-masing aja. Pertama, kalau lo adalah publik, kalau lo adalah warga sipil, setiap ada hal yang kurang oke atau lo lihat nggak adil nih, lo harus feedback dan laporin ke instansi yang bersangkutan. Atau ya mau viralin juga ya terserah lu sih. Karena itu adalah hak lu sebagai pembayar pajak dan juga sebagai rakyat. Dengan banyaknya kasus sekarang, jujur gue sih seneng ya adanya kontrol sosial itu bisa mengurangi perilaku yang buruk. Meskipun gue juga udah pernah bilang cancel culture itu bisa jadi ya buruk juga ya. Tapi dalam kasus ini entah kenapa kayak kok bisa dijustifikasi gitu ya. Entah kenapa di otak gue kayak gitu ya. Nah sekarang peran utamanya menurut gue adalah di PNS itu sendiri. Kira-kira bisa ngapain nih dengan adanya kasus seperti ini? Nah menurut gue sebagai PNS juga harus aware gitu ya sama yang namanya life skills alias skill-skill yang penting buat kehidupan. Nah kebetulan gue udah buat nih kurikulumnya ya. Kalau lu sering nonton lu pasti udah tahu si segitiga ini ya, si kurikulum life skills ini. PNS harus belajar 2 hal menurut gue dalam kasus ini. Level 1. Nah, ini level 1 beneran nih ada di level 1 ya, level paling bawah. Pelajari ethics dan manner. Buat lu semua, entah lu PNS ataupun non PNS yang punya duit terus lu sekarang flexing, inget ini, punya duit bukan berarti lu bisa beli kelas, bukan berarti lu bisa beli selera, bukan berarti lu bisa beli manner. So, pelajarilah yang namanya ethics dan manner. Biar apa? Biar nggak kelihatan norak pertama, biar bisa lebih sopan, biar bisa tahu tempat, biar bisa lebih ramah, biar bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan tentunya jangan melanggar hukum dong. Itu kan ethics dan manner yang ditetapkan bener-bener ya, ditulis gitu. Itu namanya hukum. Jadi ethics dan manner yang tidak tertulis harus dipahami ya. Ethics dan manner yang tertulis apalagi. Level 1, simple ya. Gimana caranya untuk ngelatih ethics dan manner. Yang kedua, perhatikan risiko digital. Buat orang yang selalu dapat sorotan publik dan itu terjadi di semua orang sekarang. Penting banget untuk mikir apa yang bakal lu posting, apa yang enggak. Bahkan belakangan ini, gue juga ngelihat ada PNS yang bilang rakyat itu adalah babu. Wah, itu menurut gue fuck up sih. Jangan sampai lu seperti itu. Lu nggak ngapa-ngapain aja, bisa aja difoto sama netizen. Apalagi lu ngapa-ngapain, lu nggak mikirin resikonya. Jadi kita harus lebih hati-hati. Tapi hati-hati di sini bukan berarti karena lu korupsi terus lu sembunyiin, bukan, gitu ya. Bukan lu sembunyi-sembunyi karena lu udah melakukan hal jahat. Ingat ethics dan manner tadi. Yang kedua sekarang, ya berperilakulah dengan baik, jaga sikap lah di sosial media, gitu ya. Hati-hati di sini sebenarnya sama kayak banyak ajaran agama lah. Kalau ngapa-ngapain ya sewajarnya aja. Berpakaian ya sederhana aja, tapi yang proper. Dari omongan sederhana aja, tapi yang berkelas. Dari tingkah laku juga sama, sederhana aja. Kita sewajarnya aja, tapi tetap humble, tetap kerja keras. Publik nggak bisa disalahkan, sekali lagi ya, untuk punya ekspektasi tinggi terhadap kinerja PNS. Dan mengubah stereotip publik juga nggak bisa dikeluhkan dong oleh PNS itu sendiri, nggak bisa lah. Karena stereotip itu tercipta juga karena performa dong. Ya kan? Toh kalau PNS-nya banyak yang berubah, gue yakin publik juga bakal maafin kok. Gue yakin nih ya, kalau gue kembali lagi nih ke kantor yang sama, misal ngurus berkas yang sama, dan kalau gue dipermudah, gue bakal kasih bintang 5. Dan bahkan gue juga udah ngasih beberapa ya kantor pajak di Bandung yang menurut gue helpful banget. Gue kasih bintang 5 di Google Maps ya. Gue yakin publik bakal maafin kok. Bahkan sampai bertestimoni baik, bahkan membela. Nah ini juga pesan terakhir buat publik. Kita kan sekarang lagi masa perubahan ya, dan kita tahu lah kultur di pemerintah nggak bisa berubah sedemikian rupa cepatnya. Gak gampang juga nih buat publik untuk percaya lagi. Terlebih dengan banyaknya kasus yang selalu ada tiap hari ya. Bea cukai lagi, pajak lagi, bea cukai lagi, pajak lagi, terus ada kementerian mana lagi, ya kan? Apalagi kalau kalian first hand ngerasain langsung pengalaman buruk itu. Tapi ya udah, yuk sebagai publik kita coba deh sesekali ya. Ya mungkin sebulan dari sekarang deh, kalau lu nggak mau sekarang ya dengan banyaknya kasus. Sebulan dari sekarang, lu coba deh sesekali ngasih kesempatan lagi ke PNS, ke kementerian. Ini juga gue ngomong buat diri gue sendiri sih gitu. Karena jangan-jangan yang bikin mereka jelek adalah stigma dari kita juga kan. Jadi kita kurangi stigmanya, kita kasih second chance. Di luar sana banyak kok gue yakin PNS yang kerjanya bener dan penuh dedikasi. Bahkan sampai sakit-sakitan juga mungkin untuk kerja. Gue juga tahu lah, kenal beberapa temen, beberapa kenalan yang mereka kerjanya di PNS bukan malas-malasan kok, malah lembur, malah pergi ke sana kemari. Iya memang misalnya ada have fun-nya, ada healing-healingnya ada. Tapi gue juga kenal kok banyak PNS yang kerja keras, banyak PNS yang sampai lembur, banyak PNS yang wah bener-bener berimpact langsung ke masyarakat. Gue kenal orang yang seperti itu, makanya gue juga kayak mau ngomong di sini. Memang dari tadi gue terusan ngejek-jekin, tapi kayak gak semua PNS seperti itu dan kita juga harus kasih kesempatan. Kalaupun ada orang yang seperti itu, kita kasih kesempatan kedua. Apalagi buat PNS yang lu tau lah gajinya berapa, yang tukinnya gak sebesar itu gitu.
At the end of the day, well, ngomongin soal etika, soal resiko digital, dan soal sopan santun sebenarnya adalah masalah semua orang ya, bukan cuma PNS. Di dunia ini juga ada banyak orang yang nyebelin, orang yang sombong, orang norak, orang sok kaya selain PNS, tentunya menyebalkan. Tapi lagi-lagi terakhir gue cuma mau ngasih tahu, karena di sini kebanyakan orang yang nonton adalah umur 18-30. Kalau misalnya lu ngerasa nih, di umur 18-an, 20-an gitu ya, atau bahkan 30-an, kalau lu ngerasa masih ada masalah dalam ethics dan manner, ya saran gue lu belajar dari sekarang. Di 1% ada webinarnya gitu ya, ada beberapa topik yang berkaitan dengan hal yang tadi, kayak misalnya webinar ethics dan manner dari Life Skills ID dan 1% sesuai dengan kurikulum kita ya, lu bisa lihat kurikulumnya. Ini webinar yang paling laku di korporat sebenarnya, biasanya kalau kita promoin paling banyak dibeli yang ini, kalau di korporasi, kalau di B2B, tapi lu juga bisa akses. Kalau lu individu ya, lu bisa akses di 1%.net kalau lu mau ikut. Dan yang kedua, lu juga bisa daftarin organisasi atau perusahaan lu di program in-house trainingnya Life Skills ID dan 1%. Life Skills ID itu apa sih bang? Life Skills ID adalah sister company-nya 1%. Yang mana memang kita nyediain training, kita nyediain webinar, organization development, psikotes, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya lu ngerasa, aduh anak buah gua kagak sopan dan lain sebagainya, silakan daftar aja ya kalau lu tertarik. Nanti lu dan tim lu bakal belajar gimana caranya ningkatin produktivitas dan juga ya ningkatin ethics dan manner, dan ada berbagai tema lainnya juga. Terakhir, kalau misalnya lu ngerasa ya bahwa masalah lu yang seperti ini, yang flexing dan lain sebagainya, ternyata ngasih dampak buruk ke diri lu sendiri maupun orang lain, misalnya orang nganggep lu norak gitu ya, orang nganggep lu pamer, orang nganggep lu nyebelin, lu nggak punya temen. Selain ikut webinar, gue saranin lu untuk jangan lupa konsultasi ke psikolog dan juga mentornya 1%. Lu bisa cerita tuh ya tentang masa lalu. Gue juga sempat beberapa kali dapat klien yang seperti ini juga, yang akhirnya belajar jadi lebih baik gitu ya. Nanti masa lalu bakal digali sampai lebih dalam dan tentunya bakal dapat solusi yang oke juga. Tambah lagi dengan analisis psikotes biar nanti lu tahu akar masa lalu itu apa ya. Jadi jangan ragu untuk konsultasi lah. Siapa tahu memang lu butuh. Oke? Sebagai ucapan terima kasih karena lu udah nonton video kali ini sampai habis. Gua mau ngasih lo worksheet gratis yang bisa ngebantu lo buat improve ya keseharian lo. Linknya udah gua taruh di description box. Di sana juga ada link rekomendasi ke tes online gratis yang bisa banget lo manfaatin. Jangan lupa dicek. That's all. Akhir kata ya, terakhir gua mau minta maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata, dan please kalau misalnya lo ada tanggapan apapun taruh di comment section aja. Gua Evan di 1%. Well,